Pernah kepikiran nggak sih? Kenapa ya mata kita bisa mirip ibu, tapi rambut kita kok kayak ayah? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif genetik dan mecahin teka-teki yang mirip tapi pakai tanaman. Udah siap? Yuk kita mulai? Oke, langsung aja ke misteri utama kita. Bayangin, ada tanaman ercis yang tinggi dan ada juga yang pendek. Kalau keduanya kita silangkan, kira-kira anaknya bakal jadi kayak gimana ya? Jadi tinggi, jadi pendek, atau malah jadi sedang-sedang aja? Yuk kita cari tahu bareng-bareng jawabannya. Nah, buat jawab pertanyaan tadi, kita harus kenalan dulu nih sama idenya seorang biarawan jenius, namanya Gregor Mendel. Dialah orang pertama yang berhasil nemuin aturan main di balik pewarisan sifat. Konsep paling penting di sini tuh namanya alel. Gampangnya gini deh, anggap aja setiap sifat, misalnya tinggi tanaman, itu ditentukan oleh sepasang instruksi genetik. Satu instruksi dari ayah, satu lagi dari ibu. Nah, alel ini adalah versi dari instruksi itu. Misalnya ada alel untuk instruksi jadi tinggi dan ada alel untuk instruksi jadi pendek. Eits, tapi ternyata nggak semua alel nih, itu kekuatannya sama. Ada yang namanya alel dominan. Ini kayak instruksi yang teriak paling kencang. Pokoknya kalau dia ada, dialah yang bakal kelihatan. Terus ada juga alel resesif. Ini instruksi yang berbisik. Dia baru akan muncul kalau nggak ada si dominan yang berisik tadi. Biar gampang, kita kasih simbol huruf kapital buat yang dominan dan huruf kecil buat yang resesif. Nah, ini juga penting banget nih buat kita bedain. Ada genotip, ada fenotip. Genotip itu ibarat resep atau kode genetik di balik layar, kombinasi huruf-hurufnya tadi. Sedangkan fenotip itu adalah hasil jadinya, wujud fisik yang beneran bisa kita lihat. Tanamannya beneran tinggi atau pendek gitu. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita langsung praktik aja yuk. Ada loh alat yang super simple tapi ampuh banget buat bantu kita memprediksi semua ini. Yuk kenalan sama alat ini. Namanya kotak punet. Kelihatannya sederhana ya, tapi alat ini bisa mengubah konsep genetika yang abstrak jadi kotak-kotak yang gampang banget kita isi. Anggap aja ini semacam papan catur buat memprediksi masa depan biologis. Cara pakainya gampang banget beneran, cuma 5 langkah. Pertama, kita tentuin dulu alel dari kedua induknya. Kedua, kita gambar kotaknya. Ketiga dan keempat, kita taruh alel dari satu induk di atas dan alel induk satunya lagi di samping. Terakhir, tinggal kita isi deh kotak-kotaknya dengan kombinasi hurufnya. Gampang kan? Langsung aja kita coba. Nah, ini dia nih saatnya pembuktian. Kita bakal pakai kotak punet buat jawab misteri di awal tadi. Apa sih hasil persilangan tanaman tinggi murni dengan tanaman pendek murni? Oke, kita siapin papan mainnya. Tanaman tinggi murni itu genotipenya TT. Jadi, kita taruh T dan T di bagian atas. Terus, yang pendek murni itu TT. Kita taruh di samping. Sip, kotaknya udah siap diisi. Sekarang bagian paling serunya nih. Kita tinggal pasang-pasangin aja huruf dari atas dan samping. T dari atas ketemu T dari samping, jadinya TT. Kita lakuin buat semua kotak dan coba lihat, wow, hasilnya sama semua. Artinya, dari sisi kode genetik, hasilnya udah pasti 100%. Semua keturunannya, tanpa kecuali, bakal punya resep genetik yang sama persis, TT. Ingat kan soal genotipe dan fenotipe? Walaupun resep genetiknya TT, tapi karena di dalamnya ada alel T yang dominan, yang suaranya paling kenceng, ya si T ini. Hasilnya 100% anaknya bakal tinggi semua. Misteri pertama terpecahkan. Eits, tapi ceritanya nggak berhenti di sini. Justru dari sinilah genetika jadi makin menarik. Gimana kalau sekarang kita ambil 2 tanaman hasil persilangan pertama tadi, yang genotipenya TT, terus kita silangkan lagi. Apa yang bakal terjadi ya? Oke, kita keluarin lagi kotak punet kita. Kali ini, kedua induknya sama-sama punya alel T dan T. Pas kita isi kotaknya, nah, sekarang hasilnya jadi macem-macem kan? Ada TT, ada 2 TT, dan ada 1 TT. Nah, ini dia, salah satu rasio paling terkenal dalam dunia genetika. Coba kita hitung fenotipenya ya. Yang genotipnya TT pasti tinggi. Yang TTT juga tinggi. Ingat kan, karena T itu dominan. Cuma si TT ini yang bakal jadi pendek. Jadi kita dapat 3 tanaman tinggi buat setiap 1 tanaman pendek. Inilah dia, rasio legendaris 3:1. Atau kalau kita ubah jadi persen, artinya ada peluang 75% anaknya tinggi dan 25% anaknya pendek. Keren ya?
Sifat pendek yang tadinya kita kira hilang di generasi pertama, ternyata bisa muncul lagi. Oke, mungkin sekarang kamu mikir, ngapain sih kita pusing-pusing ngomongin kacang ercis? Jawabannya, karena aturan super simple ini adalah fondasi dari semua yang kita tahu soal genetika. Termasuk ya, genetika kita sebagai manusia. Jadi, inilah inti dari hukum Mendel yang pertama atau hukum segregasi. Intinya, pewarisan sifat itu bukan untung-untungan, tapi ada polanya bisa diprediksi. Setiap orang tua cuma ngasih 1 dari 2 alel mereka ke anaknya. Dan prinsip inilah yang jadi dasar kita buat ngertiin gimana sifat-sifat manusia, bahkan penyakit keturunan bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Kita udah berhasil nih mecahin kode buat satu sifat aja. Tapi, kebayang nggak gimana rumitnya kalau kita ngomongin sifat kayak warna mata atau tinggi badan manusia yang ternyata diatur sama banyak gen yang kerja barengan? Wah, itu sih misteri buat pembahasan kita selanjutnya. Dunia genetika emang seluas itu.